Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Kita akan kupas lebih dalam nih, satu praktek spesifik dari materi yang Anda bagikan. Khususnya ini dari bab 23, praktek 3. Intinya kan gimana sih cara mempraktekkan 6 pola pikir alternatif dan 7 tingkatan berpikir bebas yang udah pernah kita bahas. Karena ya itu, tahu aja kan nggak cukup ya? Betul sekali. Perlu dialami langsung. Supaya perubahannya itu benar-benar terasa gitu. Praktek ini sebenarnya jembatan antara kita paham konsepnya sama benar-benar menjalankannya sehari-hari. Ah, iya iya, kayak kelanjutan refleksi mendalam yang dulu itu ya. Nah, persis. Yang menarik itu, praktik ini dirancang untuk melunakkan pikiran habitual kita. Refleksi yang dulu itu kan kayak buka pintu ke alam bawah sadar. Nah, praktek ini caranya biar pintu itu tetap sedikit terbuka. Biar cara mikir yang lebih bebas bisa muncul. Oke, oke. Jadi fokus kita sekarang ini gimana caranya bikin latihan ini jadi rutinitas yang ya efektif lah ya. Tujuannya biar kita, Anda semua, bisa lebih sering pakai potensi pikiran bebas itu. Menggantikan pola lama yang mungkin udah nggak pas lagi. Ya, esensinya gitu. Jadi, praktek ini ngajak kita secara sadar, secara rutin, melatih pola pikir alternatif. Contohnya ya, kayak belajar lihat niat baik di balik pikiran, atau menjaga jarak sedikit dari pikiran biar nggak kebawa arus. Sambil jalan, kita juga diajak eksplorasi tingkatan kesadaran diri, mulai dari lingkungan sekitar sampai ke pemahaman soal identitas. Terus gimana caranya biar praktis? Biar nggak kerasa kayak, aduh nambah kerjaan lagi gitu. Nah, sumber ini nyaraninnya simple, tapi menurut saya efektif. Pakai pengingat atau prompt. Pengingat, kayak gimana tuh? Bisa apa aja? Catatan kecil di meja kerja, alarm di HP, atau benda tertentu yang ditaruh di tempat yang kelihatan. Tujuannya cuma buat mencolek kita, ingat latihan? Oh, oke. Kuncinya ini, mulai dari yang gampang banget. Kenapa? Karena riset nunjukin kebiasaan baru itu lebih nempel kalau rasanya ringan buat dimulai. Gitu. Masuk akal, masuk akal. Jadi pas pengingatnya bunyi atau kelihatan, terus ngapain? Cukup jeda sebentar, nggak usah lama-lama. Bisa sekilas ingat refleksi yang dulu, atau mikirin pengalaman baru-baru ini terkait pola itu, atau rencanain gimana mau pakai dalam 24 jam ke depan. Ini kayak pemanasan lah buat pikiran kita, biar lebih siap nerima eksperimen baru. Nah, ini nih bagian yang menurut saya wow banget dari sumber ini. Soal memperhatikan diri sendiri. Katanya, pas kita sadar berhasil pakai pola alternatif atau berhasil eksplorasi tingkatan berpikir bebas, kita disuruh berhenti sejenak. Terus rasain manfaatnya saat itu juga, sekecil apapun, dan kasih apresiasi ke diri sendiri. Iya, betul. Itu penting banget. Ini katanya bukan cuma biar senang sesaat, tapi ini secara aktif melatih ulang otak kita biar lebih suka cara kerja baru ini. Kayak nge-hack sistem reward internal gitu ya. Bisa dibilang gitu, memperkuat preferensi cara kerja yang baru. Tapi kan pasti ada lah ya momen kita balik lagi ke pola lama atau kelewat kesempatan buat menerapkan. Itu gimana? Pasti terjadi kan? Oh, pasti. Itu normal banget, bagian dari proses. Nah, pertanyaannya, gimana respon kita saat itu? Materi ini nyaranin, jangan hakimi diri. Jangan langsung, aduh gagal lagi. Gampang diomongin tuh. Iya sih. Tapi coba gini, cukup amati aja. Kayak detektif. Apa pemicunya tadi? Keyakinan apa ya yang lagi aktif? Terus alternatif apa yang sebenarnya bisa dipakai? Dan yang penting, apa satu langkah kecil yang mau dicoba beda lain kali? Jadi fokusnya ke observasi ya, bukan ke penilaian gagal atau berhasil. Tepat. Ini pergeseran perspektif yang penting. Bukan gagal, tapi ini data, informasi berharga. Setiap kali kita sadar balik ke pola lama, itu justru kesempatan belajar. Kita nggak akan dapat kesempatan itu kalau nggak nyoba sama sekali, kan? Oh, bener juga ya. Jadi ngelihatnya sebagai proses belajar terus-menerus. Iya, bukan tes lulus atau gagal. Oke. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang dengerin. Praktek ini intinya bukan soal sempurna, tapi soal latihan, latihan, latihan untuk melonggarkan cengkeraman pikiran habitual kita dan biar lebih gampang akses potensi berpikir bebas. Kayak ngelatih otot aja, perlu konsisten. Dan ini mungkin memunculkan pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Gimana kalau Anda melihat latihan ini bukan sebagai tugas yang harus diselesaikan, tapi sebagai
eksplorasi pribadi yang seru tentang cara kerja pikiran Anda sendiri. Jadi, geser dari harus mencapai sesuatu, jadi penasaran, pengen menemuin sesuatu. Menarik itu. Satu pemikiran terakhir deh buat Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Kalau setiap momen pengamatan diri Anda, baik pas berhasil maupun pas sadar balik ke kebiasaan lama, Anda anggap sebagai langkah maju dalam pemahaman diri. Gimana cara pandang itu mengubah pendekatan Anda terhadap seluruh perjalanan pengembangan diri ini ya?